Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ditetapkan sebagai tersangka dalam Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak memiliki keterkaitan secara kelembagaan. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas membantah menerima uang rasuah terkait penyalahgunaan kuota haji tahun 2023 hingga 2024. Kasus Gus Yakut ini ada upaya untuk menyangkut-nyangkutkan institusi PBNU. Ya, dan tampaknya memang ada upaya yang deliberate, yang sengaja untuk memframe bahwa PBNU terlibat di dalam kasus ini. Nah, saya ingin tegaskan bahwa PBNU sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus ini. PBNU tidak ada menerima aliran dana apapun yang disangkakan terhadap Gus Yakut, ya. Kalaupun ada sangkutan ya antara PBNU dengan kasus ini, itu adalah sangkutan melalui orang-orang yang merupakan stafnya Gus Yakut. Kebetulan dia ini adalah pengurus PBNU. Nah, tetapi kedudukan staf tersebut sebagai pengurus PBNU itu ya kebetulan saja. Ya, namanya pengurus PBNU punya kegiatan macam-macam di luar struktur PBNU. Saya sendiri juga punya banyak kegiatan di luar kepengurusan. Yang lain-lain juga begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di luar, yaitu merupakan tindakan personal dari kawan bersangkutan. Tidak ada kaitan dengan PBNU sebagai institusi, ya. Nah, tapi yang menarik adalah ini yang menurut saya perlu dicermati. Sejak awal ketika muncul kasus ini dan sejak Gus Yakut ditersangkakan, itu memang ada upaya pihak-pihak tertentu memang untuk menyeret-nyeret PBNU. Meskipun keterlibatan PBNU sendiri tidak ada, aliran dana tidak ada, sangkut paut dengan kasus ini juga tidak ada, tetapi ketika menyebut seseorang yang kebetulan dia pengurus PBNU, tiba-tiba itu kayak ditonjol-tonjolkan, atribusinya itu ditonjol-tonjolkan gitu, sengaja untuk memframing. Nah, ini yang bagi saya, menurut saya perlu dikritisi ya, framing pihak tertentu terhadap PBNU untuk menyudutkan PBNU seolah-olah PBNU terlibat di dalam kasus ini. Nah, menurut saya framing seperti ini berbahaya karena namanya framing ya tentu saja tidak didasari oleh fakta yang yang kuat ya. Jadi selama tidak ada bukti ya framing itu ya bohong. Memang ya faktanya adalah Gus Yakut ini adiknya Gus Yahya yang merupakan ketua umum PBNU yang sekarang ya. Itu fakta biologis yang tidak bisa ditolak ya. Gus Yahya kakaknya Gus Yakut. Tetapi fakta biologis ini yaitu fakta biologis saja. Tetapi memang kita sendiri bertanya-tanya sebetulnya, kenapa pada saat kasus Gus Yakut terjadi, kemudian juga ada sesuatu dinamika yang terjadi kepada Gus Yahya di dalam internal kepengurusan PBNU. Apakah ini koinsidensi ya, dua peristiwa yang terjadi secara kebetulan, atau ini ada, sebut saja ada suatu rekayasa tanda kutip ya. Nah, sebagian orang, bukan sebagian, banyak orang yang suspicious ya, mencurigai. Jangan-jangan kasusnya Gus Yakut ini sengaja dipakai untuk melakukan tekanan politik kepada Gus Yahya. Karena kebetulan pada saat kasusnya Gus Yakut ini muncul, itu terjadi dinamika internal yang menyudutkan Gus Yahya. Ini ada apa? Apakah ada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak eksternal? Saya tidak tahu siapa mereka, tetapi ini pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu beberapa kader NU baik di pusat maupun di daerah. Ini ada apa sebetulnya?
kok tiba-tiba ada koinsidensi dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan. Ada kasus Gus Yakut, pada saat yang sama kemudian ada dinamika yang menghantam Ketua Umum PBNU, dan apalagi sidangnya pun sekarang ini juga terjadi pada momen yang terkait dengan momen penting dalam PBNU. Jadi ini ya kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa dari ulasan saya ini, tetapi ini sekedar pertanyaan-pertanyaan. Ada apa? What's going on? Apa yang terjadi di balik ini? Apakah ada sesuatu? Ya mungkin perlu ada orang yang menginvestigasi ini ya. Di dalam melihat semua kasus hukum ya, prinsip hukum pertama yang harus kita pakai adalah presumption of innocence ya. Praduga tak bersalah. Itu prinsip dasar. Ini prinsip dasar di dalam hukum positif modern, juga prinsip dasar di dalam hukum syariah atau hukum fikih. Al-aslu al-bara'ah, bara'atu dhimmah, itu di dalam istilah fikihnya ya. Orang selama belum dibuktikan salah, maka dia tidak boleh dihakimi sebagai orang salah. Jadi bara'atu dhimmah ini ajaran penting dalam Islam, selain juga ajaran penting dalam hukum positif. Yang kedua, karena Gus Tutut ini belum dihukum, belum ada vonis yang ingkrah, maka kita mendudukkan Gus Yakut ini tetap sebagai orang yang tidak bersalah. Itu pertama. Yang kedua, kita semua sebagai sahabat tentu mendukung sahabat yang sedang tertimpa masalah. Ini nggak bisa tidak, wong dia belum salah kok, belum diputus salah. Dan jelas masalah yang menimpa Gus Yakut ini, musibah bagi beliau secara pribadi, musibah bagi keluarganya. Ya masa teman kita dapat musibah kita tidak simpati. Kita menolong, mendoakan beliau. Semalam kita juga melakukan doa untuk Gus Tutut karena akan melakukan sidang pertama tanggal 11 Agustus besok. Jadi kita menolong beliau, mendoakan beliau karena kita masih berpegang kepada prinsip bara'atu dhimmah, presumption of innocence, praduga tak bersalah. Jadi gini, pertama-tama perlu saya tegaskan, saya ini bukan ahli hukum. Jadi saya nggak akan masuk kepada aspek hukumnya, tetapi saya menilai sebagai warga negara biasa yang kebetulan sahabatnya Gus Yakut dan menggunakan common sense ya, karena common sense ini penting. Salah satu aspek yang sekarang ini dipersoalkan oleh banyak pihak di Indonesia adalah seorang pejabat sekarang ini diadili karena kebijakannya. Ini menurut saya memang soal ini. Ada beberapa high profile figure, tokoh-tokoh high profile di dalam pemerintahan yang lalu, atau dalam pemerintahan atau dalam posisi manapun, mereka ini diadili karena kebijakan yang dia bikin itu. Nah, kebijakan itu keputusan politik. Keputusan politik itu tidak bisa diadili di dalam, ini pendapat saya ya, tidak bisa diadili di dalam ranah hukum. Baru bisa diadili kebijakan publik ini itu kalau di situ terjadi moral hazard. Ada gratifikasi, ada korupsi, ada penyalahgunaan uang dan seterusnya. Tetapi kebijakan sebagai kebijakan per se itu tidak bisa dinilai oleh peradilan. Yang bisa menilai adalah institusi politik, DPRD, DPR, parlemen, publik melalui opini, koran, jurnalis, dan seterusnya. Itu mereka bisa melakukan penilaian, tetapi peradilan hanya bisa menilai tindakan hukum. Nah, menurut saya, kebijakan Gus Tutut melakukan pembagian kuota haji tambahan 50-50 itu kebijakan publik. Beliau punya pertimbangan-pertimbangan yang matang di situ, pertimbangan berdasarkan policy publik, karena ada reasoning, ada alasan yang mengharuskan beliau melakukan kebijakan itu. Yang kedua, berdasarkan keyakinan beliau sebagai seorang muslim. Saya sebagai Menteri Agama bertugas untuk menyelamatkan nyawa orang. Ini yang selalu dikutip oleh Gus Yakut dan saya
senang sekali beliau mengutip itu. Prinsip hifdzun nafsi, yaitu menjaga nyawa. Karena kita tahu berdasarkan pengalaman haji sebelumnya, pengalaman kuota tambahan, terjadi komplikasi-komplikasi yang luar biasa di lapangan. Belajar dari pengalaman pengelolaan haji dan kuota tambahan tahun 2023 terjadi banyak komplikasi, maka dilakukan manajemen, perbaikan manajemen yang cukup serius pada tahun berikutnya, tahun 2024, dan sukses. Kesuksesan ini kan sederhana saja cara mengukurnya, berdasarkan indeks kepuasan pelayanan haji, ya. Dan kedua adalah testimoni-testimoni beberapa orang. Kita sudah melihat itu di media sosial, banyak sekali orang yang memberikan testimoni bahwa haji tahun 2024 itu haji yang sangat sukses dikelola. Pengelolaannya sangat bagus. Nah, jadi menilai kebijakan publik itu ya seperti itu caranya. Nah, kalau tidak ada kasus hukum, tidak ada tindakan hukum yang salah di situ, maka kita tidak mungkin diadili itu sebagai kebijakan, ya. Nah, selama ini kan kalau kita baca tuduhan yang dilakukan terhadap Gus Yakut adalah bahwa terjadi kerugian negara. Ini narasi yang selalu digembar-gemborkan oleh aparat hukum, ada kerugian negara. Dan kemudian publik mulai bertanya-tanya, kerugian negaranya di mana? Berapa jumlahnya? Kita sendiri juga angkanya tidak mendapatkan kepastian, berubah-ubah dari waktu ke waktu. Bahkan pada saat tuduhan kerugian negara 1 triliun itu dituduhkan kepada Gus Yakut, belum ada dokumen resmi yang membuktikan adanya kerugian sebesar itu. Jadi kesimpulan saya adalah memang kasusnya Gus Yakut, sekali lagi saya bukan ahli hukum, ini saya memandang kasus ini sebagai warga negara biasa yang menggunakan common sense, dan saya berhak menggunakan common sense saya, dan sebagai sahabat Gus Yakut, saya mengatakan bahwa kasus ini dipaksakan. Framingnya terlalu besar, dan tadi itu ada framing yang sengaja mengarahkan kasus ini untuk dikait-kaitkan dengan PBNU dan yang lain-lain, ya. Amat disayangkan. Jadi ini menurut saya kejanggalan hukum yang perlu dilihat secara kritis, ya. Pertama, kepada teman-teman yang sudah punya vonis sebelum vonis keluar, ya. Ini kan banyak pihak-pihak di luar sana yang dengan berbagai motivasi yang berbeda-beda sudah punya vonis duluan, ya. Mereka memvonis bahwa Gus Yakut ini salah. Nah, pertama yang ingin saya katakan kepada mereka adalah bahwa Gus Yakut ini belum mendapatkan vonis, ya. Dalam kedudukan sekarang ini beliau adalah warga negara yang menikmati tadi itu hak hukum yang dinikmati oleh semua warga negara, yaitu presumption of innocence. Selama belum ada keputusan pengadilan, dia adalah warga negara yang tidak bersalah. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau kita lihat secara intens, secara mendalam bukti-bukti yang dituduhkan kepada Gus Yakut, sampai sekarang ini tidak ada tuduhan-tuduhan yang meyakinkan. Yang dipersoalkan selama ini bukan masalah korupsi dan gratifikasi, tapi masalah kebijakan. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya Gus Yakut sendiri bersih. Mungkin ada beberapa orang yang bermain di sekitar Gus Yakut, ya, tetapi itu kan bukan Gus Yakut. Gus Yakut sudah digeledah, sudah diinvestigasi, tidak ada bukti-bukti yang menandakan bahwa beliau menerima gratifikasi, melakukan korupsi, apalagi korupsi itu mengalir ke institusi lain seperti PBNU, nggak ada semua. Pihak aparat hukum tidak menemukan bukti itu. Makanya yang dipaksakan tuduhannya adalah bahwa ini beliau salah dalam mengambil kebijakan soal pembagian kuota haji tambahan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau itu menyangkut kebijakan, maka penilaiannya bukan di lembaga hukum, penilaiannya di dalam lembaga politik. Karena ini kebijakan politik
yang dilindungi oleh hukum sebetulnya. Ada diskresi yang itu dilindungi oleh undang-undang yang ada pada Menteri Agama. Nah, jadi menurut saya teman-teman yang sudah punya vonis sebelum ada vonis, menurut saya Anda perlu melihat bukti secara lebih baik dan tidak ada bukti yang mendukung hal itu. Jadi ya mohon Anda tidak buru-buru melakukan vonis sebelum ada vonis. Ya menurut saya publik perlu, baik publik yang yakin Gus Yakut tidak salah maupun yang publik yang yakin Gus Yakut salah. Menurut saya kita perlu mengawal pengadilan ini, kita menghormati proses peradilan ini karena ya bagaimanapun dengan segala kekurangannya peradilan itu ya fondasi negara hukum modern. Tidak boleh tidak, ini lembaga harus ada, harus kita percayai. Jadi kita semua berkepentingan terjadinya proses peradilan yang fair, adil kepada Gus Yakut. Dan tentu saja kalau saya berharap Gus Yakut bebas dari tuduhan ini karena dalam keyakinan saya tidak ada bukti-bukti yang cukup untuk mentersangkakan Gus Yakut ini salah. Tetapi bagi apapun semua pihak berkepentingan mengawal peradilan ini, peradilan yang fair, benar, dan dengan begitu maka reputasi lembaga hukum kita dipulihkan kembali. Karena terus terang beberapa kasus yang terjadi terakhir ini, terutama kasus-kasus korupsi yang high profile, ya, itu memang problematis. Salah satu problemnya adalah ya mengadili kebijakan. Nah ini menurut saya memang perlu menjadi bahan refleksi bagi semua pihak yang berkepentingan kita memiliki lembaga peradilan yang kredibel. Ini kepentingan kita semua sebagai bangsa, kita kepingin di negara ini ada lembaga peradilan yang kredibel, semua orang percaya, dan tidak aparat hukum tidak terbiasa melakukan framing. Menurut saya kentara sekali di dalam peradilan atau dalam proses Gus Yakut ini, framing itu kelihatan sekali. Framing itu kelihatan sekali. Peradilan yang fair bukan peradilan yang beroperasi pada tataran framing seperti itu. Peradilan yang fair adalah peradilan yang mengikuti prosedur hukum tata acara yang benar, hukum material yang benar, dan fair. Tidak framing, tidak mengarah-ngarahkan, tetapi evidence based, yaitu peradilan yang didasarkan kepada fakta. Seperti saya katakan bahwa kita berkepentingan punya peradilan yang kredibel dan ini tidak semata-mata menyangkut Gus Yakut secara personal. Bukan karena Gus Yakut ini teman saya lalu saya mengatakan apa yang saya katakan sekarang ini. Menurut saya tidak, ya. Menurut saya kita semua publik berkepentingan punya peradilan yang kredibel karena memang buktinya sudah terang benderang di hadapan kita. Ada beberapa kasus peradilan di mana masyarakat bertanya-tanya atas kredibilitas proses peradilan terhadap orang tersebut, ya. Karena ada tendensi-tendensi tertentu yang itu dipersoalkan, itu dipermasalahkan itu. Jadi kita berkepentingan siapapun orangnya, tidak hanya Gus Yakut, siapapun orangnya, pejabatnya, kita berkepentingan orang itu diadili dengan fair. Tidak diadili dengan berdasarkan asumsi-asumsi, tidak diadili berdasarkan framing. Nah, ini kalau kita tidak memiliki peradilan yang seperti ini sampai kapanpun, maka lembaga hukum kita tidak mendapatkan trust dari publik, dan itu sangat berbahaya kalau kita tidak memiliki lembaga hukum yang bisa dipercaya oleh publik. Itu akan hancur fondasi negara kita. Nah, kita perlu mengawal peradilan ini. Ini tidak hanya soal Gus Yakut, tapi soal siapapun berhak mendapatkan peradilan yang fair, mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Jadi sekali lagi
masalah Gus Yakut ini tidak sekedar atau bukan masalah Gus Yakut secara pribadi. Ini menyangkut reputasi lembaga peradilan kita, karena sekarang ini ada kecenderungan aparat hukum kita, aparat penegak hukum itu seringkali melemparkan narasi dan framing kepada publik, kemudian untuk memancing ya, atau bahkan mungkin mengarahkan opini publik kepada arah tertentu untuk memojokkan pihak tertentu, tetapi tanpa dibuktikan dengan fakta-fakta yang kuat atau bukti-bukti yang kuat. Jika ini terjadi, maka ya yang terjadi adalah pengadilan oleh publik, trial by people, trial by public. Dan ini berbahaya, mengadili seseorang berdasarkan opini publik. Kita melihat kecenderungan itu sekarang ini. Jadi ada kecenderungan aparat hukum itu memainkan opini publik. Dan apalagi sekarang era media sosial, sangat mudah sekali emosi dan psikologi publik itu dimainkan untuk tujuan-tujuan tertentu dan untuk menciptakan suasana agar terjadi pengadilan sebelum pengadilan itu. Ini berbahaya sekali jika ini dibiarkan itu. Saya melihat tendensi itu pada beberapa kasus, termasuk kasusnya Gus Yakut ini. Ini tidak boleh terjadi kepada siapa saja, tidak hanya kepada Gus Yakut, kepada siapapun tidak boleh terjadi ini. Bahwa publik marah terhadap tindakan korupsi itu betul. Jadi kalau dalam hukum fikih itu kan ada kaidah, kita ini bisa mengatakan bahwa tindakan tertentu ini salah, korupsi salah, ini salah, ini salah. Tetapi kalau Anda takyin, Anda menentukan si A salah, nanti dulu kita berhak marah karena ada tindakan melawan hukum, korupsi, pembunuhan, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, publik layak marah. Tetapi kalau sudah menyangkut seseorang, takyin secara spesifik, kita mengenal hukum acara, tata cara bagaimana menghukum seseorang. Kita tidak boleh menghukum seseorang berdasarkan opini, berdasarkan asumsi-asumsi. Nah, godaan untuk mengadili seseorang dengan asumsi-asumsi, dengan framing itu besar sekali, apalagi di era media sosial ini. Kesempatan untuk seperti itu besar banget. Dan kalau aparat hukum kok terjebak di dalam jebakan seperti itu, berbahaya sekali. Itu akan membuat reputasi hukum dan lembaga hukum kita menjadi hancur.